perempuan ini tidak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula, aku menganggap semuanya acuh tak acuh. Tapi lama-kelamaan, Lingga, Kiki, Eza, mereka semua tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tidak mau lagi bersahabat denganku. Apa arti gelang persahabatan ini? Apa? Tidak berguna. Aini. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan ini. Tapi aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? Apa? BPJS. Dari mana kami membayar cicilan tiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang tidak segera dibayarkan atau menunggak akan terancam terkena denda. Ya sudahlah. Orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak. Berburu karton, kardus, koran, dan botol-botol bekas ke warung dan toko-toko. Seringkali aku juga memungut barang-barang yang sengaja dibuang. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka ketahui? Tindakan yang mereka lakukan itu akan menghancurkan bumi yang kita tinggali ini. Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, kini emaklah yang bekerja untuk menyambung hidup kami. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah kecil yang emak terima itu tidak sebanding dengan resiko yang harus dihadapinya. Lambat laun tenaga emak semakin berkurang. Tidak kuat lagi untuk mencuci. Kemudian emak memilih menjadi seorang pemulung. Dalam sehari emak mampu mengumpulkan 10 sampai 15 kg sampah. Tidak banyak uang yang dibawa emak ke rumah. Dengan segala keterbatasannya, emak berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Barang-barang ini yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Buktinya, dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, bersekolah, bahkan kalau ada uang lebih, aku masih bisa membeli pulsa internet. Lihatlah ke langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan sekarang akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Karena jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Tunggu sebentar. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Jadi, dalam rangka 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-temanku untuk mengikuti lomba gerak jalan. Kemudian, aku dipilih menjadi kepala regunya. Meski awalnya ragu, tapi regu kami berlatih semaksimal mungkin. Akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata begini, Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu, nak. Tunggu bonus dari bapak ya. Hahaha. Begitu katanya. Jelas kan?
Asal-usul handphone Android ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Sebentar. Sampah, sampah, sampah. Nah, sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 tahun agar dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi masyarakat terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas. Langit-langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Air mana air? Air. Haus. Mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas mengerikan. Pergi. Jauh dekat. Jauh dekat. Rambut Ai rontok. Kulit Ai mengelupas begini. Kerongkongan, tidak bisa bernafas. Tolong, tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang bisa aku lakukan dengan sampah-sampah ini? Dulu, aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di sana, di pintu masuknya aku melihat sebuah spanduk bertuliskan, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, olah kembali, jual kembali, perbaharui dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, dulu aku belum tertarik dengan yang namanya pengolahan sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Lagi pula, barang-barang hasil daur ulangnya itu juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tapi kemudian, ibu guru sempat mengajakku mengikuti workshop. Di sana aku diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak bernilai itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti vas bunga dari koran bekas, bunga dari lintingan koran, ada pula tas dari kemasan-kemasan kopi. Sekarang tanggal berapa ya? Sebentar. 17. Nah, emak mengizinkan area ini digunakan sebagai tempat galeri sekaligus pameran. Nantinya barang-barang hasil daur ulang akan terpajang rapi di sebelah sini. Selain itu, bagaimana kalau ini kita letakkan di sebelah sini saja? Menurut kalian bagaimana? Cocok? Kalau tidak bilang saja, nanti bisa aku geser ke tempat yang lain. Selain itu, aku akan mengajak teman-teman dan tetangga-tetanggaku untuk ikut mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Oh, sebentar. Bapak, jauh-jauh Bapak mengantar sampah-sampah ini kemari. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati ya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut sampah ke warung-warung atau toko-toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Akhirnya, orang-orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Itu sebuah kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang sampah ini juga dapat ditonton lebih banyak orang. Aku berharap semoga hal sederhana yang aku lakukan ini dapat menginspirasi teman-temanku di luar sana. Tapi handphone Android
perut ini harus dijual untuk kepentingan berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Karena obat yang biasa aku beli di warung itu sudah tidak mampu lagi mengobati emak. Emak harus segera sembuh. Aini. Teman-teman, kalian sudah datang. Ayo masuk, mari. Kita pilah-pilah terlebih dahulu ya sampahnya. Nanti untuk koran-koran bekas di sebelah sini, kardus-kardus bekas di sebelah sana, dan botol-botol bekas nanti kita letakkan di sudut sebelah sana saja. Nah, ini contoh barang-barang yang akan kami gunakan untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Halo? Iya Pak, benar dengan saya sendiri, Aini. Oh, iya Pak, saya dan teman-teman saya mendaur ulang sampah-sampah ini. Bagaimana Pak? Kapan Pak jadwal pamerannya? Oh, begitu. Baik Pak, akan saya usahakan. Boleh, tentu saja Bapak boleh datang kemari untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Iya Pak. Baik Pak, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan ke pameran bulan depan. Yes! Itu artinya karya-karya daur ulang kita ini akan terpajang bersama para perajin daur ulang lainnya. Itu kesempatan yang sangat baik. Tapi bagaimana kalau produk kita ini lebih jelek dari mereka? Mereka akan mengejek, menertawakan, dan menganggap kita tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apa kita tolak saja tawarannya? Tapi tidak. Kita harus yakin, optimis, dan percaya diri. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Sebenarnya penyakit emak ini membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras memilih pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Kemudian aku membalas emak. Bukan, Mak. Emak yang pahlawannya Ai. Ai bangga sama emak. Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, dan Eza berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol-botol bekas yang telah mereka kumpulkan. Selain itu, mereka juga akan membantu mempublikasikan karya-karya daur ulang kami ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku sendirian. Ling, Ki, Za, your best friend forever.